wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Gizi, kembali lagi di podcast Bersigi, berbincang seru tentang gizi. Bersama saya Maulia Mesia Ayu, mahasiswa Politeknik Kesehatan Mataram jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang super keren, yaitu Ibu Siti Utami Sulasti, SGZ MGizi, yang sedang menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Pembinaan Profesi. Yang dimana Sobat Gizi, podcast kali ini kita mengangkat tentang tema yaitu MPASI dan gizi pada saat bulan puasa. Yang pertama, sekarang Ibu saya mau bertanya. Jadi sekarang kan sering kali kita lihat kalau ibu-ibu banyak menyepelekan tentang pemberian MPASI pada anak bayi dan balita. Nah, jadi Bu, pada Hari Gizi Nasional kemarin mengangkat tema tentang MPASI kaya akan protein hewani. Boleh dijelaskan dulu mengapa pada Hari Gizi Nasional kemarin mengangkat tentang MPASI kaya akan protein hewani? Ya, makasih Mbak Maisya. Iya. Oke. Semester 2 ya. Sudah dapat GDDK ya? Iya, sudah ya. Jadi kalau kenapa sih kemudian HGN tahun ini mengangkat MPASI kaya akan protein hewani? Kita sering dengar stunting ya? Iya. Stunting apa? Oh enggak ya. Ini kan lagi podcast, jadi bukan lagi di kelas ya. Kalau di kelas saya bertanya. Jadi kenapa mengangkatnya seperti itu? Karena angka stunting kita masih tinggi. 2024 ini harusnya kita di 14%. Nah, kenapa kemudian yang menjadi sasaran adalah MPASI? Karena ternyata dari data SSGI yang 2021 di usia 6 bulan itu, di atas 6 bulan mulai MPASI, kemudian sampai dengan 21 bulan itu 1,6 kali terjadi stuntingnya, jadi lebih tinggi. Berarti kan ada sesuatu nih di MPASI. Kenapa sih kalau kita tanya tadi ibu-ibu kok sekarang menyepelekan? Mungkin tidak menyepelekan, tetapi sekarang banyak informasi yang didapat dari medsos. Sekarang pertanyaan gini, mahasiswa lebih percaya sama dosennya apa sama medsos? Ya, kan gitu ya? Ya, yang lagi tren justru dipercayai gitu kan? Tidak tahu sumbernya seperti apa. Yang terjadi seperti itu. Sekarang kita sebagai orang gizi ya, leadernya, kita mulai memperkenalkan bahwa sebenarnya ada MPASI yang benar loh. Kalau dulu kita pernah, mungkin belum lahir ya, tahun 80-an tuh ada 4 sehat 5 sempurna. Pernah dengar? Itu ada lagunya. Iya, bisa nyanyi ya? Ini boleh nyanyi nggak di sini? Nggak boleh ya. Jadi itu sampai, artinya dengan lagu itu masyarakat tuh jadi tahu. Nah sekarang kan kita bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi gizi seimbang. Nah bagaimana sih kita menjelaskan gizi seimbang itu yang tidak ribet, yang seperti di medsos. Ini salah satunya, podcast itu salah satunya adalah bagaimana orang tahu MPASI yang benar seperti apa, bukan yang di medsos yang sumbernya kita tidak jelas. Boleh saja, tetapi yang penting sumbernya jelas. Kenapa pilihannya protein? Karena protein hewani itu adalah salah satu sumber protein yang asam aminonya lengkap. Ya, boleh nggak sih nabati? Gitu. Boleh nggak? Boleh. Tapi seimbang. Nah, boleh nggak nabati? Boleh, tetapi asam aminonya nabati itu tidak sebagus di hewani. Karena ada hormon growth, hormon pertumbuhan yang memang butuh protein hewani. Jadi dari protein hewani itu nanti salah satunya untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh atau menjadi stunting. Jadi seperti itu. Kenapa kemudian tema di HGN tahun ini mengambil tema tersebut. Oke, baik, kalau begitu sekarang kita lanjut pada sesi tanya jawab, yaitu tentang pertanyaan MPASI. Pertanyaan pertama, bagaimana peran protein hewani dalam makanan pendamping ASI dan mengapa penting bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi? Bisakah Ibu jelaskan mekanisme kerja protein hewani dalam tubuh bayi? Oke. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang pertumbuhan. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana sih kemudian protein hewani itu dapat mencegah? Iya, mencegah pertumbuhan. Membantu pertumbuhan. Ini berkaitan dengan tema tadi. Tema HGN kan protein hewani. Kenapa selalu protein hewani gitu kan?
karena gini, di saat umur bayi 6 bulan, ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Sampai umur 6 bulan, bayi itu cukup dengan ASI saja, karena kebutuhannya sekitar 400 kalori terpenuhi. Begitu masuk ke 6 bulan, ASI hanya mencukupi sekitar 60 sampai 60-70%-nya, sehingga kekurangannya harus didapatkan dari MPASI. MPASI yang seperti apa gitu? MPASI yang tinggi protein. Jadi kalau dulu sebelum banyak penelitian, kemudian masih memulai dengan sari buah, pernah baca nggak? Iya. Kalau yang referensi yang terdahulu, kalau MPASI dimulai dari sari buah, kemudian tepung-tepungan ya. Ternyata dari penelitian selanjutnya di usia 6 bulan itu dia butuh protein yang tinggi, karena proses 1000 HPK itu kan tidak bisa diulangi ya. Setelah 1000 HPK itu mulai dari kehamilan ya, mulai kehamilan, kemudian 6 bulan. Nah, masuk di sesi yang 6 bulan dengan MPASI, dia harus terpenuhi proteinnya, karena pada masa itu pembentukan sarafnya, otaknya semua berjalan, kemudian tumbuh kembangnya. Jadi protein itu salah satu bagian, terutama yang hewani ya, karena ada asam aminonya tadi, kemudian ada IGF-1 ya, insulin growth factor, itu yang dialah yang menstimulasi untuk terjadinya pertumbuhan. Jadi itulah kenapa protein hewani menjadi tagline kita di KGN tahun ini. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh konsumsi protein hewani pada kualitas ASI yang dihasilkan oleh ibu menyusui? Nah, sebenarnya mulainya itu bukan hanya pada ibu menyusui, Ya. mulai dari konsepsi sebenarnya. Jadi kan ada, kalau dulu sih namanya lingkaran setan ya, dan nggak boleh nyebut setan yang bulan puasa. Jadi ada siklus yang harus kita putus ya, sehingga stunting itu tidak terjadi. Mulai dari pranikah. Jadi kenapa sih usia nikah itu dibatasi gitu? Nggak boleh nih 15 tahun nggak boleh menikah dulu. Kenapa? Karena belum siap. Dia masih butuh tumbuh kembang, tapi dia harus, misalnya dia menikah kemudian dia hamil, kebutuhan proteinnya dia masih butuh tuh untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia membagi untuk anaknya? Itu di pranikah. Kemudian waktu dia hamil di masa 20 minggu itu adalah masa-masa yang memang butuh protein yang tinggi. Kenapa? Karena pada masa itulah dia pembentukan saraf, pembentukan organ semuanya. Kemudian di atas 20 minggu mulailah dia untuk penambahan berat badan. Nah, waktu menyusui, jadi persiapan menyusui bukan saat menyusui, tetapi mulai dari dia hamil, mulai dari sebelum hamil persiapan sudah ada, karena pabriknya ya, pabrik ASI itu tidak bisa sebegitu menyusui kemudian dia ada, enggak, tapi dia melalui proses sehingga kualitasnya, walaupun beberapa penelitian menyebutkan bahwa kualitas ASI ibu yang status gizinya baik dengan yang status gizinya kurang hampir sama gitu, tetapi mungkin akan berbeda di kuantitasnya ya. Kemudian kesiapan ibu, jadi gini, kalau ibunya dengan makanan protein yang bagus, persiapannya mulai dari hamil sampai ke saat menyusui, produksi ASI-nya lebih bagus. Kemudian persiapan ibu untuk menyusui juga lebih siap gitu kan, dibandingkan dengan yang tidak gitu. Kalau yang tidak, dia tidak siap untuk memberikan ASI, untuk dirinya pun kurang, sehingga kalau kita membaca di AKG di kecukupan itu pada saat trimester pertama, kedua, ketiga sampai menyusui ada penambahan energi di sana ya, ada penambahan protein. Ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada rekomendasi khusus untuk ibu yang memiliki preferensi makanan tertentu atau alergi dan memilih makanan pendamping ASI kayak protein hewani? Ini maksudnya Pak, ada alergi pada anak? Iya, pada ibu menyusuinya. Iya, karena kan protein hewani itu. Si ibu punya alergi. Sedangkan kan harus mencukupi protein hewani. Bagaimana caranya? Jadi gini, protein hewani itu tidak hanya satu. Protein hewani itu ada daging sapi, daging ayam, telur, ikan, kemudian seafood termasuk yang hewani, susu juga termasuk hewani. Jadi kan kita memilah, oh si ibu ini alerginya apa? Sangat jarang satu orang memiliki alergi seluruh
seluruh protein hewani. Jadi yang paling sering itu yang seafood gitu kan, atau telur. Kemudian jadi bisa pilihannya, atau misalnya benar-benar alergi semua, nabati bisa diberikan. Tetapi apa kelemahannya nabati itu adalah satu, dia tidak semua mengandung asam amino yang diperlukan, sehingga dia butuh lebih banyak jumlah variasinya. Jadi tidak hanya kedelai, misalnya dia makan kedelai saja, tidak bisa. Jadi dia harus mencari bahan nabati yang bisa mencukupi semua asam amino yang ada pada hewannya. Jadi ada namanya kalau di ini ya, pemeriksa alergi itu ada dikelompokkan. Jadi dimulai dari yang seafood dulu, kemudian yang hewan laut, kemudian ada kelompok-kelompoknya sehingga diketahui oh ibu ini memang alergi seperti ini. Tapi pemilihan bahan makanan sumber protein hewani bisa digantikan dengan yang lain. Oke, baik. Nah, jadi itu seputar tentang pertanyaan MPASI. Sekarang selanjutnya nih, kebetulan kita lagi puasa ya Bu ya. Jadi sekarang kita akan membahas Jadi ini tentang buka. Iya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang gizi saat bulan puasa. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa tips untuk mengatasi potensi penurunan berat badan yang mungkin terjadi selama bulan puasa? Bagaimana menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung aktivitas fisik di tengah ibadah bulan puasa ini? Ini pertanyaan satu kedua? Dua. Ini yang pertama. Ini saya diborong. Yang pertama Iya. bagaimana biar nggak turun berat badan? Iya. Yang ada yang selama ini setelah puasa malah berat badannya naik. Iya. Saya juga berat badannya naik. Berarti pertanyaannya bagaimana biar nggak naik berat badan gitu? Seimbang. Biasanya yang turun berat badan itu yang tidak sahur. Ada kan beberapa daerah Iya. yang kenapa sih harus sahur sebenarnya? Karena kita sunnah Rasul itu sahur di akhir waktu. Kenapa? Karena memperdekat waktunya setelah itu kemudian puasa. Ini udah dikasih sunnahnya, tapi ada yang tidak mau bangun sahur misalnya. Oh saya ntar aja deh pas jam 12 makan, jadi waktunya lebih panjang. Kemudian waktu buka yang dipilih adalah makanan-makanan yang tidak mengembalikan energinya gitu kan. Kemudian karena keterbatasan mungkin keterbatasan pengetahuan sehingga ada beberapa memang yang berat badannya turun. Tetapi sangat jarang sebenarnya yang lebih sering itu berat badannya naik. Boleh dicoba ntar ya, sebelum puasa menimbang, setelah puasa 1 bulan setelah puasa, apalagi setelah lebaran. Maunya kita lebaran bukan lebaran gitu kan. Kalau lebaran gitu kan berat badannya jadi meningkat. Jadi itu. Kemudian tipsnya seperti apa gitu kan biar selama puasa kemudian tidak staminanya bagus gitu. Satu yang tadi, jadi mengakhiri sahur, kemudian menyegerakan buka. Sebenarnya tagline berbuka dengan yang manis, bukan dengan si manis gitu kan. Manis itu sebenarnya kita lebih ke orang gizi ngomongnya glukosa. Kenapa sih? Karena kenapa kalau hari pertama, kedua, ketiga kemudian kok lemes ya, kok pusing ya? Karena sumber energi otak itu adalah glukosa. Jadi yang pertama dicari adalah glukosa, tetapi tidak murni glukosa karena sunnah Rasul itu kurma. Kenapa kurma? Kenapa cuma 3? Kalau di daftar penukar nih yang orang gizi ya, daftar penukar itu satu penukar untuk buah itu 3 kurma, itu setara dengan 50 kalori. Jadi itu cukup untuk membatalkan puasa. Jadi tidak kemaruk begitu buka di depan meja udah ada semua tuh. Karena sekarang kan takjil banyak ya, semua manis. Bu katanya harus yang manis-manis, jadi ada kolak, ada sari muka, ada apa semua ditaruh di depan ya kan. Tetapi yang terjadi juga sebenarnya tidak dimakan semua ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya berpuasa itu hanya memindahkan waktu makan. Tetap sarapan, jadi sarapan seperti kita buka puasa gitu kan. Kemudian nanti habis maghrib kita bisa untuk snacknya. Kemudian habis isya makanan utamanya juga boleh, atau di habis maghrib boleh. Jadi ada tahapannya, tetap kebutuhannya terpenuhi. Kemudian nanti sahur yang perlu diingat adalah cairan. Justru cairan yang kadang-kadang kita jadi dehidrasi. Kalau sekarang kan lagi musim hujan ya. Kalau pas lagi kemarau kebutuhan cairan kita kan meningkat. Jadi kapan kita minum sehingga kita bisa terpenuhi yang 2 liter minimal itu? Pada saat buka, habis sholat maghrib, habis sholat taraweh, kemudian mau tidur.
nanti pas sahur jadi terpenuhi. Jadi seperti itu. Jadi pada saat justru yang kita khawatirkan adalah dehidrasi. Ya, kalau berat badan menurun, biasa ngekos kali ya. Ngekos akhir bulan gitu kan. Bukanya pakai mie, sahurnya pakai mie. Semakin akhir satu mie bagi dua gitu kan. Itu jadi bisa jadi yang berat badannya turun itu karena asupannya yang tadi misalnya dimakan tidak puasa makan 3 kali, kemudian pada saat puasa hanya makan 2 kali dengan porsi yang kecil. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Sobat Gizi. Semoga didengar dan dijadikan motivasi untuk kita semua ya. Yaitu pertanyaannya selanjutnya, apa makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari selama bulan puasa untuk menjaga kesehatan? Sebenarnya ini nggak hanya puasa. Jadi sudah selesai puasa gitu boleh lagi, enggak ya. Jadi pada saat sahur yang kita hindari itu makanan yang menyebabkan kita menjadi dehidrasi, yang ada kafeinnya. Kan ada nih yang biasa ngopi atau teh ya. Kenapa? Karena dia diuresis. Diuresis apa? Jadi diuresis itu dia merangsang untuk keluar cairan yang kecil terus ke belakang terus untuk pipis, sehingga itu menimbulkan dehidrasi. Jadi di akhir puasa sudah nggak lagi tuh yang ada kafeinnya gitu kan. Kemudian pas buka yang tadi yang manis-manis jangan terlalu banyak gitu kan. Bukannya menjadi manis gitu, menjadi kencing manis gitu kan, itu yang dihindari. Jadi tidak sehat. Kemudian jangan kalap ya, selain yang manis tadi jangan kalap. Jadi pas buka puasa tidak semua langsung konsumsi, bertahap. Itu karena pencernaan kita setelah puasa sekian lama dia juga bertahap menerimanya. Walaupun ada yang bilang nggak masalah Bu, ini makan gorengan tiap hari juga nggak masalah gitu kan. Tetapi setelah diakumulasi itu nanti akan menyebabkan kejadian setelahnya. Kita nggak mau pas lebaran bukannya pergi ikut sholat Idul Fitri malah ke tetangga sebelah gitu kan ya, rumah sakit. Nah, Sobat Gizi semuanya, mungkin cukup sampai sini ya untuk pertanyaan tanya jawabnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelumnya Ibu apa nih motivasi atau pesan buat sahabat gizi di luar sana? Ya, sahabat gizi semuanya, utamanya untuk MPASI, untuk ibu-ibu yang saat ini anak-anaknya masuk di MPASI, jangan khawatir. Jadi memberi MPASI tidak harus yang mahal, tetapi dari rumah kita sendiri, dari makanan rumahan kita bisa memberi MPASI pada anak. Yang utama adalah harus ada protein hewani. Protein hewani tidak hanya satu, jadi ada banyak macamnya. Ada telur, ada daging, ayam, ikan, semua bisa diberikan mulai dari 6 bulan hingga anak itu usia 2 tahun. Kemudian yang berbeda hanya teksturnya. Jadi di usia 6 bulan dengan tekstur yang lebih halus, kemudian masuk di 9 bulan dia yang dicincang, di usia 1 tahun sudah bisa berfungsi seperti keluarga. Kemudian untuk puasa ini segerakanlah berbuka, kemudian akhirilah sahur. Jangan lupa minum sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi dehidrasi. Oke, baik sahabat gizi, mungkin cuma ini saja yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Ibu Utami sebagai narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Bersigi pada pagi hari ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.